Shalom semuanya, saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Ya, senang mendengar suara saudara yang penuh dengan semangat ya untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan hari ini bisa tetap beribadah kepada Tuhan ya, meskipun kita dalam suasana sudah liburan ya. Jadi nanti kalau liburan pun tetap usahakan tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita belajar satu tema tentang diampuni dan mengampuni. Saya kira kita semuanya punya pengalaman tentang pengampunan. Ya, entah diampuni atau kita belajar mengampuni, saudara. Dari pengalaman-pengalaman kita, saya rasa kita bisa simpulkan bahwa tidak selalu mudah untuk mengampuni orang lain, bukan? Setuju nggak, saudara? Ada orang bisa butuh berhari-hari untuk ngampunin orang. Ada orang bisa butuh berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk mengampuni satu orang, saudara. Dan bahkan yang saya tahu, saudara, ada orang yang bisa musuhan sampai bertahun-tahun tidak bicara. Dan sulit sekali mengampuni orang itu sampai tahunan, saudara. Tergantung dari luka yang ditimbulkan seberapa besar, saudara. Jadi tidak selalu mudah, bukan, saudara, untuk kita belajar atau kita mengampuni orang lain, saudara. Ya, saudara, mana yang lebih dahulu? Ya, lebih dahulu kita mengampuni orang lain dulu, baru Tuhan mengampuni kita, atau kita yang diampuni Tuhan dulu nih, ya, baru kita bisa mengampuni. Nah, kira-kira gitu. Ini cuma diputar balik aja, saudara. Mana yang harus lebih duluan, saudara? Ya, kenapa kadang-kadang kita pikir sulit sekali kita untuk mengampuni orang lain, saudara? Dan apa dampaknya kalau kita tidak mengampuni orang lain? Ada nggak dampak buat kita, saudara? Ya, dan alasan apa yang harus kita berikan? Kenapa saya harus mengampuni dia? Perlu nggak ada alasan, saudara? Nah, saudara, Tuhan Yesus itu mengajar kita berdoa seperti ini. Salah satu doa dalam Bapa kami, Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, saudara. Mengapa doa ini diminta dan diajarkan untuk kita naikkan, kita doakan setiap hari, saudara? Saudara, alasan yang pertama yang kita pikirkan adalah bahwa ini adalah kebutuhan kita sehari-hari. Doa untuk pengampunan ini juga kebutuhan kita sehari-hari. Selain kita berdoa di khotbah-khotbah sebelumnya tentang makanan untuk sehari-hari, untuk kebutuhan fisik kita, kita pun bergantung kepada Tuhan. Tapi soal pengampunan, soal kebutuhan hati, rohani, jiwa kita, itu pun satu kebutuhan sehari-hari, saudara. Apakah ini artinya kita setiap hari minta pembenaran dari Tuhan, gitu ya? Enggak, saudara, bukan itu artinya. Sebab Alkitab mengatakan bahwa status kita orang-orang percaya ini sudah dibenarkan satu kali selama-lamanya. Kristus yang sudah mati yang kita peringati itu membenarkan kita dalam status kita dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah. Yaitu dikatakan juga di dalam Roma, saudara. Ayat 9 sampai 10. Lebih-lebih kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi orang-orang yang sudah dibenarkan Kristus, sudah diperdamaikan dengan Kristus, tidak ada murka lagi, tidak ada penghukuman, saudara. Ya, dan semua itu sudah ditanggung melalui kematian anak tunggal Allah sendiri, saudara. Jadi kita tidak mencari pembenaran lagi. Lalu kenapa kita berdoa minta ampun kepada Tuhan? Nah, ini berkaitan dengan bukan di pihak Tuhan yang gagal di dalam karyanya untuk mengampuni kita, saudara. Tapi doa ini lebih kepada pihak kita, di mana dosa dan kegagalan kita, saudara, di dalam dosa pribadi kita terhadap Tuhan maupun terhadap orang lain. Jadi doa ini perlu dinaikkan supaya ini untuk pemulihan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan dan juga di dalam relasi kita dengan sesama, saudara. Firman Tuhan pernah mengatakan begini, saudara, ya, bahwa kita tuh tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Ya, berarti ada kemungkinan orang-orang Kristen yang sudah menerima Roh Kudus itu mendukakan Roh Kudus lewat hidupnya sehari-hari, saudara. Tindakannya sehari-hari. Setiap hari mungkin kita bisa jatuh di dalam dosa. Dan memang kita masih harus akui kita bisa jatuh di dalam dosa, saudara. Kita mungkin bisa menyakiti loh teman kita,
orang di sebelah kita, teman sebangku kita waktu sekolah. Kita bisa menyakiti mereka sudah tanpa sengaja atau dengan sengaja. Kita juga bisa berselisih dengan orang, berselisih pendapat, bertengkar, bahkan sampai berantem, saudara. Setiap hari itu bisa terjadi. Mungkin juga kita bisa merendahkan orang lain di dalam pikiran kita, memandang rendah dia. Mungkin dia nggak tahu, tapi di dalam pikiran kita seperti merendahkan orang lain dan menghina, saudara. Atau yang banyak kasus terjadi membuli orang di sekolah itu udah kasus yang sangat umum, saudara. Belum lagi soal berbohong, saudara. Soal menipu, saudara. Soal kita melanggar, tidak melakukan firman Tuhan. Alkitab ngomong, saudara, kalau saudara tahu yang baik tapi saudara tidak melakukan, itu pun kategorinya dosa, saudara. Jadi ada banyak hal setiap hari kita bisa tergoda, jatuh di dalam dosa, saudara. Dan dosa itu menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Merusak, menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Ya saudara, mungkin seperti anak kecil kali ya, kita bisa setiap hari itu kalau saudara punya 2 anak, ya, atau 3 anak, kalau anak tunggal mungkin nggak ada partner berantemnya, tapi kalau punya 2, punya 3, sudah tahu waktu dia kecil tuh hampir bisa tiap hari ada aja keributannya. Hal-hal kecil bisa ribut mereka, bisa relasinya tuh bertengkar, nada tinggi, saling menyalahkan gitu. Saya punya anak 2, jadi saya tahu, saudara. Ya enggak, mungkin seperti itu kita dengan Tuhan, ya, dengan di hadapan Tuhan dengan sesama kita. Kita bisa ribut sama orang setiap hari. Ya, sekarang baik, tapi besok-besok bisa terjadi lagi. Persahabatan anak-anak muda kan rata-rata juga bisa seperti itu, saudara. Ya, saudara, ada seorang anak Tuhan, seorang aktivis pelayan Tuhan, dia sebetulnya ada di dalam satu paduan suara. Paduan suara. Jadi ada satu kali itu dia sebetulnya sudah ditunjuk untuk solonya, saudara. Ada bagian solo di dalam choir itu. Ada choir anak, choir dewasa digabung, saudara. Tapi entah kenapa itu satu kali itu pelatihnya itu ganti ininya, solonya, saudara. Tanpa babi bu basa-basi. Hari ini dia latihan. Minggu depan suruh orang lain lagi yang ganti, saudara. Tapi nggak dikomunikasikan. Jadi secara mendadak itu kayak digantiin. Nah dia tuh merasa tersinggung, cuma dia nggak ngomong, saudara. Dia tersinggung, dia sakit hati, dia merasa kecewa, saudara. Kenapa, saudara? Sebagai anak Tuhan dia tidak langsung konfrontal begitu ya, datangin langsung marah-marah, enggak, saudara. Tapi dia bergumul sekali dalam hati. Setiap kali latihan, mulai latihan dia tuh merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya, saudara. Dan dia nggak tahu bagaimana dia harus menyelesaikan persoalan di dalam hatinya itu. Nah beberapa hari dia bergumul, saudara. Nah satu kali dia baca satu renungan, persis lagi bahas tentang pengampunan. Di situ dia ditegur oleh Tuhan, saudara. Ditegur dari renungan itu. Lalu dia menyadari dan dia, oh iya. Akhirnya dia terbuka sesuatu, melihat sesuatu yang lebih positif. Mungkin orang lain lebih baik dari dia. Ya, mungkin Tuhan memang tidak mau dia ambil bagian itu. Jadi dia butuh sampai 3 hari, saudara, untuk bisa belajar mengampuni. Hanya karena urusan diganti pelayanannya, saudara. Butuh 3 hari, saudara. Bagaimana kalau luka yang lebih besar, saudara? Orang bisa berminggu-minggu mungkin bergumul. Orang bisa berbulan-bulan gak selesai-selesai di dalam pikirannya. Terus itu beban pikiran ada di dalam hatinya. Bahkan kalau dia terus tahan, mungkin bisa sampai tahunan, itu akhirnya nggak diberesin, tapi seperti dibiarkan begitu aja, nggak selesai, saudara. Saudara, ini kebutuhan kita setiap hari. Kalau kita belum bisa mengampuni berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, saudara, ini menjadi doa kita setiap hari. Waktu kita bersalah kepada orang, sebenarnya kita juga bersalah kepada Tuhan. Maka kita juga berdoa, Tuhan ampuni saya. Gitu. Ya. Jadi ini kebutuhan kita sehari-hari. Ya, setiap kali kita melukai orang, ingat kita melukai dan juga menyakiti hati Tuhan. Ya, dosa menghalangi persekutuan kita dengan Allah. Dan dosa itu juga menghalangi kita relasi kita dengan sesama kita manusia, saudara. Saudara, suami istri yang sudah dipersatukan Tuhan, kan sudah dipersatukan ini. Bukan berarti semua beres, semua lancar, semua indah, enggak. Ya, di dalam satu konseling pranikah ya, yang baru menikah itu ada satu bab bahas tentang konflik. Nah, untuk
bisa terjadinya konflik itu ada dua faktor. Ada yang disebut faktor bawaan, ada yang kedua disebut faktor pemicu. Nah, antara suami istri ini siapa yang jadi faktor bawaan, yang punya emosi yang gampang tersulut, ya mungkin kebiasaan marah, itu bawaan, karakter, saudara. Tapi ada juga satu sisi, satu pihak itu faktor pemicu. Ya mungkin dari pasangannya, saudara. Kalau istrinya yang bawaan, ya suaminya bisa jadi pemicunya. Ya, gitu loh. Jadi atau suaminya bawaan, istri menjadi pemicu begitu. Jadi konflik itu terjadi karena faktor bawaan dan faktor pemicu gitu. Entah siapa yang jadi faktor bawaan, siapa yang jadi faktor pemicu. Saudara coba cek sendiri kalau di dalam keluarga lagi ribut. Siapa bawaan, siapa pemicunya. Jadi bagaikan bensin dengan api, saudara. Ya, bensin memang udah naturnya itu gampang meledak. Ya pemicunya ya apinya, saudara. Kalau ketemu ya meledak begitu, kebakar, saudara. Tapi kalau tidak ketemu, ya ada bawaan tapi tidak ada pemicu, ya relatif aman, saudara. Ya, nah relasi yang rusak itu, saudara, untuk memperbaikinya mutlak harus ada pengampunan. Harus ada pengampunan, gak ada cara yang lain, saudara. Harus ada pengakuan. Saudara harus berani katakan, maafkan, saya salah. Saya yang salah, saya minta maaf. Ya harus berani duluan, saudara. Baru pintu terbuka untuk memperbaiki satu relasi. Kalau sama-sama tertutup untuk mengampuni, maka selamanya relasi akan sulit diperbaiki, saudara. Pengampunan itu adalah obat yang ampuh, saudara, untuk satu relasi yang rusak. Ya, tanpa pengampunan tidak mungkin sudah merasakan damai, relasi yang damai, hidup yang sukacita, ada berkat dan sudah bisa menikmati relasi itu. Tanpa pengampunan sudah tidak akan bisa menikmati. Justru sudah ada di dalam satu beban, ya, di dalam satu beban hati yang sepertinya belum selesai, satu pikiran yang sudah belum tuntaskan, dan itu terbawa, saudara. Ya. Nah, saudara, inilah yang Tuhan mau kita naikkan doa ini. Kenapa? Sudah kita perlu mendoakan ini, karena setiap hari kita bersinggungan dengan orang, dan waktu kita berinteraksi dengan orang selalu ada kemungkinan entah tersakiti atau disakiti, bergesekan satu sama lain. Dan untuk itulah kita selalu perlu Tuhan mengampuni kita, Tuhan menolong kita. Kita berdoa seperti ini, saudara. Saudara, ini yang pertama, saudara. Ya. Yang kedua, saudara, soal pengampunan. Pengampunan itu membawa kebaikan bagi diri kita, saudara. Ya. Saudara, di ayat Matius 6 ayat 14-15, saudara, saya bacakan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Ayat yang ke-15 ini tadi. Ya, ayat ini menunjukkan, saudara, bahwa ada hubungan antara pengalaman kita diampuni Tuhan dengan tindakan kita mengampuni orang lain. Ada hubungannya, saudara. Ya, saudara, Tuhan menghendaki kita itu mengampuni orang lain. Bukan saja untuk kebaikan orang itu, tapi terutama untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita loh, saudara. Ya, supaya kita pun diampuni oleh Tuhan. Kadang-kadang kita pikir kalau orang salah kepada kita sekali, kita ampuni. Dia pergi. Sebentar lagi nih datang salah lagi, atau besok lagi datang lagi salah lagi, kita ngampunin lagi kan. Lalu besok lagi datang lagi karena salah, kita ngampuni lagi. Yang enak siapa, saudara? Kok enak bener? Dia minta ampun terus, saya ngampunin terus, saya ngampunin terus, saya ngampunin terus. Itu yang Petrus tanyakan, saudara. Tuhan kasih perumpamaan tuh tentang Petrus itu, saudara. Ya, mengajar Petrus. Petrus kan tanya begini, Tuhan berapa lama ya, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Ada di ayat ini sudah mungkin. Berapa kali? Yesus berkata, ya Petrus berkata 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Loh, kok enak bener? Dia salah terus diampuni. Kecapean kan kita mungkin mengampuni orang lain, saudara. Tapi Tuhan bilang, Tuhan menghendaki kita mengampuni
bukan hanya demi kebaikan orang itu. Yang terutama sebetulnya itu adalah manfaat bagi diri kita sendiri, saudara. Karena kita pun akan diampuni Tuhan. Saudara jangan berpikir bahwa menyimpan dendam, sakit hati, ya, atau tidak usah mengampuni itu nggak ada urusannya dengan Tuhan. Kita berurusan dengan Tuhan, saudara. Kalau tidak mengampuni orang lain, Tuhan pun tidak mengampuni kita. Kalau kita belajar mengampuni orang lain, kita menerima manfaatnya, yaitu kita diampuni. Kita menikmati apa yang menjadi rahmat Tuhan bagi kita, saudara. Saudara, orang yang tidak bisa mengampuni sekali lagi seperti satu beban, ya, satu hutang yang terus ada di dalam pikiran kita. Tuhan sudah mengatakan, saudara, ya, soal kalau mengampuni, ampuni kami akan kesalahan kami. Kata kesalahan di situ, itu tuh hutang sebetulnya, debts gitu ya, atau debtor, ya. Debts itu ada hutang di situ, saudara. Jadi ini Tuhan ajarkan kita, kalau orang belum bisa mengampuni, saudara punya beban seperti hutang. Maka Tuhan mengajar Petrus soal pengampunan itu, dia pakai perumpamaan tentang orang yang berhutang. Ceritanya Tuhan Yesus katakan begini, ada seorang yang berhutang kepada raja 10.000 talenta. Wah, saudara, kita mungkin nggak tahu 10.000 talenta itu seberapa banyak. Tapi kalau dihitung-hitung, saudara, 1 talenta aja sudah 6.000 dinar. Di Alkitab di bagian kamus itu ada. 1 talenta itu setara 6.000 dinar. Kalau 10.000 talenta sudah tinggal kaliin aja 6.000. Jadi sekitar 60 juta dinar, saudara. Nah, kalau orang bekerja, ukuran orang Israel zaman dulu bekerja, 1 hari cuma dapat 1 dinar. Setahun dia cuma bisa dapat kira-kira lah 30 dinar katakan. 1 tahun, saudara. Untuk bisa mencapai 60 juta dinar, dia perlu kerja berapa tahun, saudara? So tinggal bagikan aja kan, 60 juta dibagi 300 dinar. Sudah itu mendapatkan 200.000 tahun, sudah. Jadi adakah orang yang hutangnya sebesar itu dan kalau dibayar seumur hidup dia kerja nggak selesai-selesai? Gak ada orang bisa hidup 200.000 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ya bisa bayar berapa, saudara? 1 tahun 300 dinar, kalau cuma hidup 80 tahun kali aja 80, saudara. Cuma berapa ratus dinar saja yang bisa dibayar. Jadi untuk melunasi hutang sebentar itu sampai saudara mati pun itu tidak bisa dilunasi. Sampai keturunan berikutnya pun itu juga belum selesai, saudara. Itu artinya satu jumlah yang besar, satu hutang yang besar, satu dosa yang besar di hadapan Tuhan. Tapi waktu orang ini tahu hutangnya nggak ditagih, saudara, dan dia nggak bisa bayar, raja itu ngomong begini, jual aja nih orang, dia, istrinya, anaknya, meskipun ini dijual juga nggak seberapa, jual mereka untuk membayar hutang. Ketakutan, saudara, dia. Ketakutan dia dijual sebagai budak, bukan? Akhirnya dia mohon kepada raja, dia berlutut, dia bersujud, dia mencucurkan air mata, ampuni saya, tolong saya, hapuskan, saya nggak bisa bayar. Saudara, raja itu raja yang murah hati. Dia mendengar orang memohon dengan sungguh-sungguh, dengan tulus begitu, hatinya tergerak, dan dia ampuni. Raja itu menghapus semua hutang ini dalam waktu sekejap. Dia bebaskan orang ini dari hutangnya, dan dia boleh pergi, saudara. Wah, saudara, kalau menerima anugerah sebesar itu, sungguh-sungguh sesuatu yang tidak terduga, sesuatu yang sangat besar. Waktu dia keluar dari ruangan dan dia pergi keluar, apa yang terjadi, saudara? Di tengah perjalanan, dia ketemu temannya sendiri yang juga hutang sama dia. Hutangnya berapa, saudara? Hutangnya itu cuma 100 dinar. Bantu saya klik sekali. Klik sekali. 100 dinar, saudara. Hutangnya itu. 100 dinar itu kan kalau sehari sedinar 100 hari selesai, saudara. Ya 3 bulan, 4 bulan juga selesai, saudara. Ya. Saudara, jadi itu tidak sebandingkan. Yang 200.000 tahun dengan 3-4 bulan itu gak bisa dibandingkan. Tapi waktu dia lihat temannya ini, dia langsung paksa, kamu ayo bayar. Dia cekik temannya, dia paksa, dia aniaya, saudara. Bayar.
Temennya udah ketakutan juga udah nggak bisa bayar. Dan akhirnya bisa memohon, sabar Tuhan, tenang, minta kesabaran, saya minta waktu, saya akan membayar, saya akan melunasi ini. Gak bisa, sekarang juga. Saudara, itu menjadi satu pemandangan yang tidak enak sama sekali. Orang-orang di sekitar tuh lihat nih, orang kok gak ada belas kasihan sama sekali. Kayaknya orang ini tadi baru keluar dari istana raja loh. Ya akhirnya dilaporkan saudara, ada yang melaporkan ke raja. Ada orang seperti ini. Raja waktu mendengar siapa orang yang berbuat seperti ini, raja langsung marah sekali saudara. Siapa orang itu, panggil dan bawa ke sini saudara. Waktu dibawa saudara, ini orang yang baru utangnya dihapuskan. Raja bilang, hai hamba yang jahat, hutangmu kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Tidak bisakah engkau memberi belas kasihan kepada temanmu itu yang hutangnya nggak seberapa sebetulnya. Saudara, Tuhan melihat itu sesuatu pemandangan yang sangat-sangat mengerikan saudara. Langsung diperintahkan, tangkap orang ini, masukkan ke penjara sampai dia melunasi hutangnya. Wah saudara, ini yang Tuhan kerjakan saudara. Saudara, perumpamaan ini jelas sekali maknanya dan gampang dimengerti saudara. Kita ini seperti orang ini. Kita hutang begitu besar kepada Tuhan yang tidak bisa kita bayar seumur hidup kita. Tapi Tuhan bayarkan di kayu salib. Tuhan selesaikan, Tuhan tidak perhitungkan, Tuhan tidak ingat-ingat lagi. Tuhan tidak mungkin lupa dengan dosa kita, tapi Tuhan memilih tidak mengingat-ingat dosa kita. Beda saudara, lupa dengan mengingat-ingat. Tuhan tidak mungkin lupa, tapi dia tidak mau mengingat-ingat, dia tidak mau mengungkit-ungkit, dia tidak mau mempermasalahkan. Seperti lagu tadi, dia buang dosa kita, dia tidak menghitung, mengingat apa-apa lagi. Sejauh timur dari barat, dosa itu dijauhkan dari hadapan Tuhan. Tetapi orang ini terhadap temannya saudara, tidak ada belas kasihan saudara. Hutangnya itu tidak besar sebetulnya, tapi terus diungkit-ungkit, ya, terus diingat-ingat, bahkan didesak untuk dibayar saudara. Saudara, itu mungkin gambaran kita yang menyindir kita sekalian. Kita terima pengampunan dari Tuhan, tapi kok kita sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saudara. Ya, mungkin orang yang bersalah kepada kita juga tidak sengaja, tidak menyadari, ya. Tapi dengan kata-kata mungkin kita akhirnya tersinggung dan kita marah, menyimpan dendam berhari-hari, berbulan-bulan, saudara. Mungkin ada orang yang kita lewat tapi tidak menyapa kita tersinggung, saudara. Kita maki-maki di dalam hati. Kurang ajar nih orang ya. Saya lebih senior, kenapa tidak hormati saya? Kita sakit hati. Ada orang mungkin lupa, ya, lupa sesuatu dengan kita, lalu kita akhirnya marah dengan dia. Kita sudah jadwalkan mungkin dia pelayanan, tapi akhirnya dia lupa misalnya. Lalu kita marah luar biasa, saudara. Saudara, kalau kita terus menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, saudara, itu berdampak pada kita, saudara. Ya, jangan seperti orang ini yang terus mencekik temannya, yang terus menindas temannya, terus mempersalahkan temannya, hal-hal kecil juga, dan bahkan mungkin tidak mau belum puas dan terus membuat dia menderita. Akhirnya kalau bisa orang ini dipenjara sekalian, saudara. Akan kita mengharapkan dia dicelaka, saudara. Saudara ingat, kalau kita terus mempertahankan ini, itu berdampak pada kita, saudara. Semakin kita tidak mengampuni orang, semakin kita berdosa di hadapan Tuhan. Itu dampaknya buat kita. Saudara, ada seorang penafsir mengatakan, orang Kristen yang mempertahankan semangat permusuhan, memelihara itu, saudara, dan kepahitan dalam hati dipertahankan, saudara, ini suatu pengkhianatan terhadap identitasnya sebagai anak Tuhan. Betul-betul gak sesuai soalnya. Itu pengkhianatan, penyangkalan akan statusnya sebagai anak Tuhan. Kalau namanya anak Tuhan, harusnya punya belas kasihan seperti Tuhan. Tuhan saat ini sudah mengampuni semua dosa kita yang gak bisa kita bayar seumur hidup. Tuhan sudah begitu bermurah hati, begitu belas kasihan. Itu Tuhan, saudara. Tapi anak Tuhan begitu pelit, begitu sulit mengampuni dan menunjukkan belas kasihan, saudara. Apakah itu sesuai dengan identitas anak Tuhan? Bukan, katanya. Itu justru penyangkalan terhadap identitas anak-anak Tuhan, saudara. Maka orang Kristen jangan mempertahankan semangat permusuhan.
kepahitan di dalam hati. Saudara harus bergumul memang kalau ada sakit hati. Minta tolong, makanya saya katakan doa kepada Tuhan. Bagaimana saya mengampuni orang lain. Saudara sekalian, apakah Tuhan berkenan kita bersikap demikian? Pasti tidak, saudara. Pasti tidak. Tuhan menutup perumpamaan itu dengan ayat ini. Di ayat yang ke-35. Mungkin bantu klik aja. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Tuhan pasti juga akan memperhitungkan, saudara. Kalau kita begitu tertutup hatinya untuk mengampuni orang lain. Kenapa Tuhan marah, saudara? Kenapa raja itu marah tadi kepada orang yang tidak mengampuni temannya? Karena dia tidak mengerti anugerah Tuhan. Dia tidak mengerti anugerah yang sudah dia terima. Dia tidak bersyukur untuk apa yang dia alami, belas kasihan untuk hidupnya terselamatkan, saudara. Dia tidak menghargai kemurahan Allah di dalam hidupnya. Allah memang menuntut kita, saudara, untuk bermurah hati, untuk mengampuni, itu wajar, saudara. Karena Tuhan pun sudah mengampuni kita, dan sekarang Tuhan minta kita lakukan hal yang kecil sebenarnya. Yang besar pun Tuhan sudah kerjakan buat kita. Sekarang bagian kita ampuni orang lain yang urusannya kecil, saudara, yang menyakiti kita ini. Pantas gak Tuhan minta seperti itu? Wajar. Karena apa yang Tuhan berikan jauh lebih besar apa yang daripada kita berikan kepada orang lain. Saudara, Allah bermurah hati mengampuni dosa kita, semua hutang kita. Maka Tuhan minta kita juga, kamu ampuni orang lain seperti aku mengampuni kamu. Saudara, semakin kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, semakin kalau kita mempertahankan semangat permusuhan, kepahitan, itu artinya hati kita tertutup. Hati kita tertutup, saudara. Kita bukan hanya tidak menerima rahmat Tuhan, tapi kita akan semakin berdosa di hadapan Tuhan. Karena egois kita semakin kuat, saudara. Kita semakin berdosa di hadapan Tuhan. Siapa yang mendapat belas kasihan dari Tuhan, harus menunjukkan belas kasihan. Siapa yang diampuni oleh Tuhan, harus menunjukkan pengampunan kepada saudaranya. Kalau kita bisa mengampuni orang lain, saudara, kita menerima manfaat kita sendiri. Kita pun akan diampuni Tuhan. Kita pun diterima oleh Tuhan. Kita pun akan dipersekutukan kembali bersama dengan Tuhan, saudara. Kita mengampuni orang lain karena kita mengalami, karena kita memahami pengampunan Tuhan buat kita. Jadi antara diampuni dengan mengampuni, dua-duanya nggak boleh terpisah, saudara. Dua-duanya harus berjalan bersamaan. Jangan dipisahkan, tidak boleh salah satu hilang, saudara. Saya mengampuni karena saya sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, Tuhan sudah mengampuni saya, maka itu saya mengampuni orang lain. Dua-duanya harus ada, saudara. Kita kan nggak bisa ngomong, Tuhan sudah ampuni saya, sekarang saya nggak mau ngampuni kamu. Itu seperti orang tadi di dalam perumpamaan. Nggak ada gunanya, saudara. Pada akhirnya dia dihukum juga. Tapi orang yang sudah menerima pengampunan Tuhan, lalu tahu anugerah Tuhan, merenungkan, mendalami, menyelami anugerah Tuhan, dia akan belajar untuk mengampuni. Kecuali dia tidak mengerti anugerah pengampunan itu berapa besar untuk hidupnya. Maka saudara, dua hal ini jangan dipisahkan. Dua hal ini harus berjalan bersamaan dan saling melengkapi dan berhubungan satu sama lain. Saudara sekalian, saya mau tanya, adakah hari ini ada orang yang saudara harus ampuni? Ada enggak? Coba ingat-ingat, ada nggak orang yang hari ini saya belum ampuni? Dulu pernah menyakiti saya, tapi belum selesai itu persoalan, cuma hilang begitu aja. Adakah hari ini saya masih punya musuh? Satu orang saja. Saudara, kalau kita masih ada musuh, berarti kita masih berhutang, saudara. Kita berhutang untuk memberikan pengampunan padanya, saudara. Mengampuni memang tidak mudah. Kita memerlukan kuasa Allah, pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Tuhan, minta Roh Kudus bekerja supaya kita itu dikuatkan, supaya kita bisa melayani, kita bisa berdoa, kita bisa mengampuni, saudara. Ya, doa ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga hubungan kita dengan baik, baik dengan Tuhan, termasuk dengan orang-orang di sekitar kita, dengan sesama kita. Agar akhirnya kita menikmati satu persekutuan yang indah, satu relasi yang indah, satu hidup
yang harmonis, yang penuh dengan damai dan kasih, saudara. Saudara yang sudah mengerti Tuhan mengampuni saudara, mari dengan semangat yang bersyukur dan semangat perjuangan, semangat untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita juga. Memang mungkin butuh waktu, tapi saudara, kita harus mengusahakan, ya harus terus menggumulkan dan mendoakan bagaimana saya mengampuni orang lain. Tuhan akan menolong kita kalau kita sungguh-sungguh punya hati yang mau mengampuni orang lain. Tuhan akan membuat kita mengerti dan kita bisa melakukannya. Waktu saudara bisa melakukan firman Tuhan ini, kebenaran ini saudara, mengampuni ini, saudara, kita akan menerima kemurahan Allah. Ada banyak kemurahan Allah. Salah satunya pengampunan, ada berkat, kita menikmati relasi yang indah, kita menikmati hidup yang penuh dengan damai dan sukacita, saudara. Kira Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita untuk sama-sama hidup di dalam relasi yang baik kepada Tuhan, kepada sesama. Setiap hari kita berdoa, minta ampun dan menolong kita, Tuhan mengampuni. Kita bisa mengampuni orang lain juga. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama, saudara. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan merenungkan pengampunan yang Tuhan sudah berikan buat kita sekalian. Ya, kasih Tuhan bagi kita sekalian. Saya ajak kita naikkan pujian salibnya.